Kisah pengakuan mantan pencari emas tentang angkernya lubang tambang emas Banyumas atau di mana saja berada. Suasana mistis dan gelap gulita saat menyusuri lubang-lubang yang dalamnya hingga puluhan, bahkan ratusan meter yang tidak disasari. Magnet saat menemukan urat batu yang dilapisi bahan emas yang kemudian diolah menjadi emas. Bila bernasib baik akan membawa berkarung-karung lapisan emas. Tapi bila belum menjumpa urat atau bahan emas itu, akan terus menggali dan menggali sehingga tak terasa. Selain hawanya panas dan gelap, bayangan-bayangan baik itu runtuh atau banjir air selalu menghantui mereka. Tapi semuanya itu sirna karena himpitan ekonomi dan ingin mendapatkan rezeki menjadikan keberanian itu muncul. Bahkan, seorang mantan penambang emas liar atau bisa disebut gurandil, menceritakan angkernya suasana di dalam sumur tambang emas yang kedalamannya hingga puluhan meter. Menjadi saksi hidup menceritakan bagaimana kondisi di dalam lubang tambang emas yang pernah ia gali di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Menurut pria yang 7 tahun berkecimpung sebagai penambang emas liar ini, menyebut suasana di dalam lubang sangatlah panas dan gelap karena tak ada aliran listrik. Untuk bernafas di kedalaman tanah yang mencapai puluhan meter, para penambang memanfaatkan blower sebagai alat untuk sirkulasi udara. Gelap, di dalam cuma pakai senter, panas banget di dalam. Buat nafasnya pakai blower disambungin selang ke dalam. Mesin blowernya pakai genset, ujarnya. Menurutnya ketakutan pasti selalu membayangi ketika turun ke dalam lubang tambang emas. Namun rasa takut itu tersingkirkan karena tak ada pilihan lain baginya saat itu selain mengais rezeki menjadi penambang liar, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Takut juga, takut longsor, takut lubangnya ketutup, terpaksa karena sulit cari kerja, ungkapnya. Selain itu, meskipun lubang tersebut memiliki kedalaman hingga ratusan meter, akan tetapi luas lubang tersebut sangatlah sempit. Peralatan yang dibawanya pun sangat sederhana, yaitu hanya membawa palu dan pahat. Di dalam itu jongkok, paling cuma 1 meter. Ke dalam cuma bawa palu sama pahat 20 ukurannya kecil-kecil, yang paling panjang setengah meter pungkasnya. Menceritakan untuk turun ke dalam lubang tambang tak cuma-cuma, sebab ia pun harus menyewa lubang kepada pemilik sumur emas tersebut. Ia menerangkan kedalaman keberadaan emas di dalam tanah pun tak bisa diprediksikan. Nyari uratnya dulu. Urat itu batu yang ada kandungan emasnya. Kalau belum nemu uratnya, terus aja ngegali. Ujarnya saat berbincang dengan Tribun News Bogor. Setelah itu bebatuan yang mengandung emas tersebut diangkat dari lubang, kemudian dibungkus menggunakan karung berukuran sekitar 60 x 40 cm. Meskipun isi dari karung-karung tersebut penuh, kata dia, setelah diolah hanya menghasilkan emas beberapa gram saja. Harga karung yang berisi bebatuan bahan emas tersebut hanya dihargai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung dengan kualitas bahan yang didapat. Paling banyak 20 karung, itu juga dari satu karung paling isinya emas cuma 2 gram, kadarnya cuma 30%-an katanya.